Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Waliyyus salihin syahadatan narju biha an-najata yawmiddin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وخليل رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang juga tidak pernah berhenti memberi kita nikmat dan karunia. Sampai malam hari ini kita masih diberi nikmat umur oleh Allah dan juga masih diberi nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita masih bisa untuk menambah amal kita, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengerjakan ketaatan sebagai bekal kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini juga kita diberi nikmat taufik oleh Allah sehingga dapat melangkahkan kaki ke langgar ini untuk bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menulis langkah-langkah yang kita langkahkan ke sini sebagai pahala yang kelak di yaumil qiyamah dapat memperberat timbangan kebaikan kita. Mudah-mudahan juga Allah jadikan langkah-langkah kita sebagai penghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, dan juga sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita di yaumil qiyamah kelak. Serta mudah-mudahan Allah selalu memberi kita taufik dan hidayah untuk selalu bisa memperbanyak amal-amal saleh dan ketaatan sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka, dan juga orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan mereka dan mengumpulkan kita bersama mereka di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib
yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian mingguan kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullahu taala, yang di dalamnya terdapat hadis-hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai pada bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar, yang juga sudah kita mulai pada beberapa pertemuan sebelumnya. Dan kita sudah memahami makna daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita menyebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas hadis yang pertama tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, kita melanjutkan hadis yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal, rawahu Muslimun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, gikuan beliau dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah pada suatu umat sebelum aku, melainkan dia memiliki pembela dan sahabat yang memegang teguh sunnah-sunnah dan mengikuti perintah-perintahnya. Kemudian datanglah setelah mereka generasi yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia adalah seorang mukmin. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka dia juga seorang mukmin. Dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia seorang mukmin. Dan setelah itu tidak ada lagi keimanan walau sekecil biji sawi. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis yang kedua, sihwang bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar, membahu muluh melakukan kebaikan dan mengahana melakukan kemungkaran. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, berarti hadis itu adalah hadis sahih, yang mana hadis tersebut dari kalangan sahabat nang meriwayatnya adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah.
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi menceruman bahwasanya ikhwan beliau tidak ada seorang nabi pun yang diutus kepada sebuah umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau, kecuali nabi tersebut memiliki penolong, memiliki pembela dari umatnya, dan memiliki sahabat-sahabat yang berpegang teguh dengan sunnahnya dan juga mengikuti serta menjalankan perintah nabinya. Jadi semua nabi seberataan, mulai dari nang pertama dan jumlah lain are nang 25 kungan nang itah batuh menghafal aran elen ete yang inyebutan oleh Allah Subhanahu wa taala sihwang Al-Qur'an, yang wajib kita imani secara terperinci mulai Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jumlah kesemuaan para nabi disebutkan oleh para ulama adalah 124.000 kungan are bebanaran. Dan yang paling are adalah nabi dari Bani Israel. Bani Israel kaumnya Nabi Musa dan beberapa nabi lainnya. Karena nang paling are bebanaran, temen paling are Bani Israel karena memang nang paling macal Bani Israel. Bani Israel tuh macal bebanaran. Bahkan saking macalah ada banyak nabi yang dibunuh oleh mereka. Niden selain Bani Israel itu tidak ada pernah sejarah mencatat suatu kaum membunuh nabinya. Paling ada mendustakan nabinya, tidak mau beriman kepada nabinya, atau paling humbu itu mengapehe tapi beda sampai mempatain. Tapi mereka Bani Israel ini ada yang sampai membunuh nabi mereka. Makanya yang paling banyak diutus nabi kepada mereka adalah Bani Israel. Dari 124.000 kungan teh paling are nabi-nabi Allah utus kepada Bani Israel ini. Nah, Rasulullah SAW sehwang hadis itu mengisahkan ngikon Nabi SAW, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah pada suatu kaum, pada suatu umat, kecuali para nabi itu memiliki dari umatnya, dari kaumnya, orang-orang yang menolongnya, para penolong, para pembelanya. Semua nabi seberataan kepada Rasulullah SAW. Dan seperti itulah sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Ada penolong, ada pembela, tapi mida isutnya pembenci dan mida isutnya orang-orang yang menentang dan membangkang kepada para nabi tersebut. Begitu juga tidak ada seorang nabi pun kepada Rasulullah SAW yang Allah utus kepada sebuah umat sebelum aku, kecuali mereka memiliki sahabat-sahabat, sebagaimana Rasulullah SAW pun juga memiliki para sahabat yang menolong beliau, yang membela beliau. Di sini dikatakan oleh Nabi, ya'khuduna bi sunnatihi, yang mana para penolong dan para sahabat nabi-nabi terdahulu itu mengambil sunnahnya, memegang teguh sunnah nabinya, mengumpati anjuran nabiya. Nah, itu para penolongnya, para pembela mereka, para nabi tadi, mengikuti jalannya. Wa yaqtaduna bi amrihi, dan juga mengikuti perintahnya. Nang inyoho oleh nabi-nabi terdahulu, maka para pembela mereka, para sahabat mereka akan mengikuti apa yang diperintahkan. Dan begitu pula kita disuruh kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti apapun yang diperintahkan oleh beliau dan untuk memegang teguh sunnah dan jalan beliau yang sudah disampaikan juga pada bab yang sebelum-sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW kemudian mengisahkan, Nabi alaihi wasallam, "Tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf."
kemudian akan datang setelah mereka, setelah kaumnya nabi-nabi terdahulu, setelah para nabi itu akan datang setelah mereka khulufun, generasi, yaitu semakin jauh dari para nabi maka generasi akan semakin rusak. Dan itulah yang gambaran oleh Rasulullah SAW, karena akan semakin jauh dari ajaran agama. Beda dengan orang-orang yang sezaman dengan para nabi bihin, tokep dengan nabi ya, mihining langsung dari mulut nabinya, mendengar langsung perintah nabinya, mihining langsung larangan nabi ya, maka elen akan semakin mudah taat dan patuh kepada nabi itu, karena masih pada generasi-generasi awal kenabian, tokep dengan nabi ya. Nah, makanya incaruman oleh Nabi SAW, kemudian akan datang setelah mereka generasi yang mana generasi itu generasi yang buruk, generasi yang buruk. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Bepander kekai gawe lain, bepander ndai kekai nang inggawe lain hindai, dan itu nang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'anul Karim, orang yang berbicara lalu kemudian dia tidak melakukan apa yang dia bicarakan, itu mendapatkan murka besar dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat amat besar kemurkaan Allah ketika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Makanya ketika kita mengatakan sesuatu, diupayakan untuk melakukan apa yang kita katakan tersebut. Menggawi nang imanderan itah. Bila sampai sekedar memanderai mah tetapi tidak mengerjai, menyoho anak kekai surang nang helo menggawi ya, menyoho anak uang masjid, berarti bapak helo nang uang masjid. Ya ada jenis bapak are tanah anak kata sama imbarakah bahuma imbarakah. Bila sampai waktu sembahyang maghrib kah kan, maghrib paling are, maghrib isya imbarakah, ayo pun bapak uang masjid uang langgar, bapak teh bikin bapak si huma mah. Nah itu teh kurang lebih nang incaruman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yaquluna ma la yaf'alun, mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan, menyoho uluh kekai tapi ia midah menggawi. Dan itu nagi kuan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan murka yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Dan akan ada generasi yang sama itu nih kuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang setelah mereka kaumnya para nabi itu, setelah mereka para nabi itu generasi-generasi yang buruk, mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Pander mah. Kemudian ikut Rasulullah wa yaf'aluna ma la yu'marun, generasi-generasi yang buruk yang melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Nang inggawi ate sesuatu nang mida inyoho oleh nabi nelenin, nabi menyoho kekai nang inggawi nang lain, bukan perintah nabi. Padahal ketaatan yang sesungguhnya ada pada mengikuti apa yang diperintahkan, baik itu oleh Allah ataupun nabinya, bukan malah mendatangkan hal-hal yang tidak pernah diperintahkan oleh nabi, tidak pernah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, sifat generasi ini kata Rasulullah SAW sewang hadis itu, mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Nah ini adalah sebuah kemungkaran, pelanggaran terhadap syariat. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka lakukan, kemudian mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Mahawi surang elen. Dan ini pelanggaran, melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Maka akibat Rasulullah SAW sependaan itu kaitannya dengan tema kita amar ma'ruf nahi mungkar ini. Ini orang kan generasi ini generasi yang datang setelah para nabi dan umatnya, generasi yang buruk.
yang banyak melakukan perbuatan yang buruk, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, maka kata Rasulullah SAW, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maksudnya melakukan nahi mungkar kepada generasi-generasi yang buruk ini, yang melakukan pelanggaran dalam agama tadi. Siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang mukmin, dia adalah orang yang beriman. Makanya hadis sebelum itu Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat dari kalian atau siapa yang mengetahui di antara kalian kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Irubah, inyalangan kemungkaran teh, ihentian kemungkaran teh, inghana muluh nang menggawia dengan lengi, kawa mampu dengan lengi, gawi dengan lengi, melakukan nahi mungkarna. Mikir seorang tun kan mina kekuasaan atau uluh nang menggawi kemungkaran tun, uluh nang ada si penda itah, anak buah itah kah, itah sebagai orang tuanya, atau itah atas saya, anak buah itah, uluh nang sependa itah menggawi kemungkaran, maka nang semehitun mudah bagi itah untuk merubah kemungkaran nang inggawi oleh bawahan itah teh, uluh nang sependa itah teh dengan lengi. Atau setidaknya hadis ini dikatakan oleh para ulama bagi para pemimpin dan para penguasa. Hantam elen punya kekuasaan, maka mudah bagi elen merubah dengan lengi, atau mengingkari kemungkaran dengan lengi, atau bahasa Nabi sehwang hadis yang kedua itu berjihad melawan mereka dengan tangannya. Dan aweh nang berjihad melawan elen dengan lengi yang kepada Rasulullah SAW, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang beriman. Nah, maka amar ma'ruf nahi mungkar itu berdasarkan hadis itu, dan hadis yang pertama sebelumnya erat kaitannya dengan keimanan itah kepada Allah Ta'ala. Amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk bukti keimanan. Makanya inceruman oleh Nabi Zaitun dan ingaitan oleh beliau dengan keimanan. Ikhwan Nabi, barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maksudnya di sini bukan berjihad mintan senjata lalu kemudian berperang, maksudnya adalah menghentikan kemungkaran mereka yang melakukan kemungkaran. Ada Allah menggawi maksiat, menghentikan maksiat mereka dengan tangannya. Ada Allah menggawi dosa, menghentikan uluh menggawi dosa itu dengan lenginya. Maka kepada Rasulullah, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang mukmin, orang beriman. Dia adalah orang beriman dengan lengi ini, itu yang pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi ikon beliau, wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, menghentian kemungkaran nang inggawi uluh tena dengan nyamea, itu disebut dengan berjihad melawan mereka dengan lisan. Melakukan nahi mungkar dengan lisan, inceruman bahwa perbuatan mutun melanggar agama, melanggar syariat, perbuatan mutun ihraman oleh Allah dan Rasulullah, gawian mutun termasuk dosa besar yang berdampak buruk dan akan mendatangkan murka dan siksa Allah. Nah, itu nare itu berjihad dengan lisan, melakukan nahi mungkar dengan nyame. Melakukan nahi mungkar dengan nyame. Nah, yang kedua, tingkatan kedua ikon Nabi, melakukan dengan mulut. Fahuwa mu'min, maka dia juga orang yang beriman. Nah, kalau dika terumpak ulah nggawi maksiat, kemudian inagur dika dengan nyame, incaruman dika bahwa gawi ya tidak bagus, melanggar syariat, melanggar agama, itu namanya berjihad dengan lisan. Melakukan nahi mungkar dengan lisan itu juga bagian daripada tanda bahwa orang yang melakukannya adalah orang mukmin. Orang yang melakukannya adalah orang mukmin. Kemudian yang ketiga, nah nang dua itu nang mida seberataan uluhin kau menggawi deh. Melakukan nahi mungkar dengan tangan hanya orang-orang tertentu, karena bisa berdampak lebih buruk ketika
Ada orang yang sebenarnya dia tidak mampu melakukan nahi mungkar dengan tangan, tapi dia paksakan. Boleh jadi dampak lebih buruk. Akan terjadi kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar. Dengan nyame kita, tidak semua orang dapat melakukannya. Kadang-kadang tidak purun lah. Padahal amun bepandar sebenarnya tahu biasa bujur itu baik. Bersuara dengan nyame gitu. Cuman kan melakukan nahi mungkar dengan nyame, tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi yang ketiga itu dijeruman oleh Nabi SAW, ikon beliau, waman jahadahum biqalbih, barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya. Bagaimana? Mengingkari kemungkaran itu dengan atiyah. Ada Allah menggawi maksiat, ada Allah menggawi dosa, ada Allah menggawi pelanggaran dengan terhadap agama, menggawi kemungkaran, maka paling humbui yang ketiga ini buat oleh Rasulullah SAW, paling humbui melawan kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang melakukannya itu dengan hati kita. Bagaimana caranya? Mengingkari kemungkaran itu dengan hati, menganggap kemungkaran, menganggap sebuah dosa dan maksiat, dan membencinya dan tidak meridainya. Si huang hati dah, si huang hati. Nabi mengatakan ikon beliau, waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, dan itu seberataan itah kawa, mida ada nang mida kawain nang ketiga tuh. Kalau dengan lenge butuh keberanian, dan tidak semua orang berani. Kalau dengan nyame mida seberataan uluh cakawa dan sanggup menyampaikan nahi mungkar dengan nyame. Tapi kalau dengan ate itu seberataan itah kawa menggawiyah, seberataan itah kawa menggawiyah, maka paling humbui bebanaran. Dan itu si hadis yang sebelum diinjaraman oleh Nabi SAW, wadzalika adhaful iman, dan yang demikian itu mengingkari kemungkaran dengan hati tadi itu adalah keimanan yang paling lemah. Artinya setelah itu boleh jadi bi uluh nang mida ada memiliki pengingkaran dan terhadap kemungkaran sehwang hati ya, orang itu tidak punya iman di dalam hatinya, waliyadzubillah. Ada lu gay maksiat biasa mah yang manga midadain ate itu membenci kemaksiatan itu, midadain ate itu mengingkari kemaksiatan tersebut, midadain ate itu tidak suka dengan kemaksiatan itu biasa mah. Nah, maka yang semacam itu dikhawatirkan kehilangan iman, waliyadzubillah. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, dengan mengingkari maksiat yang dilakukan oleh orang itu di dalam hatinya, membenci maksiat itu dengan hatinya, dan tidak meridai maksiat itu di dalam hatinya, maka kata Rasulullah, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang beriman. Maka dia adalah orang beriman. Berarti masih ada bi imaya. Kalau masih ada bi pengingkaran terhadap kemungkaran walaupun hanya dengan hati. Nah, sama itu injaruman oleh Rasulullah SAW. Lalu nah itu yang paling mengkhawatirkan. Si akhir hadis Rasulullah SAW mengatakan ikwan beliau, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Kata Nabi SAW, dan setelah itu tidak ada lagi keimanan walau hanya sekecil biji sawi. Maksudnya apa? Setelah tidak adanya pengingkaran dengan hati itu, maka kikwan Rasulullah SAW tidak ada lagi keimanan walau hanya sekecil biji sawi. Artinya orang yang ketika ada kemungkaran dilakukan di depannya, ada kemungkaran yang dia ketahui orang melakukan kemungkaran itu, tidak dia ingkari dengan tangannya, entah mina kekuatan, mina keberanian, tidak dia ingkari dengan lisannya, mida nyampai aja dengan uluh nang goi maksiat bahwa perbuatan uluh tersebut tahu melanggar sewang agama ingahana oleh Allah dan Rasulullah, dan mida aja ia mengingkari dengan hati ya, maka kikwa Rasulullah SAW tidak ada lagi keimanan walaupun sebesar biji sawi. Tidak ada lagi keimanan
walaupun hanya sebesar biji sawi. Berarti orang yang sudah tidak ada lagi pengingkaran pada dirinya terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain, tidak ada pengingkaran pada dirinya, tidak dengan hatinya, maka orang tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW, divonis oleh Nabi SAW tidak punya keimanan walaupun hanya sebesar biji sawi. Wal'iyadzubillah. Ini lalu iman yang melacung lalu iman. Makanya erat kaitan lagi kawan kula andau mengingkari kemungkaran itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketika melihat kemungkaran ia atun masih ada rasa cemburu ya terhadap kemungkaran itu, terhadap maksiat itu, terhadap dosa itu, berarti itu masih ada kekuatan iman sewang diri ya, yang menggerakkan ia supaya membenci kemungkaran dan kemaksiatan itu. Tapi kalau sampai memangah uluh menggawi maksiat, si hadepan maten surang, atau dapat habar uluh menggawi maksiat, tidak ada sedikit pun pengingkaran, tidak dengan hati, maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak punya keimanan walaupun hanya sebesar biji sawi. Wal'iyadzubillah. Makanya harus tetap ada nang huang ate itu barang, makanya adalah sampai ada keridhaan terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kemungkaran. Apalagi mun sampai nang kumpul-kumpul kerahatan menggawi kemungkaran itu baik. Amun dengan ulu ya si momen nang lain kare hendak bekawal udah jadi masalahin. Tapi ketika uluh teh menggawi dosa, menggawi maksiat, kemudian kita hadir aja sehete tanpa ada pengingkaran sedikit pun terhadap maksiat yang dilakukan, tidak juga dengan hati mengingkarinya, maka itu termasuk meridai kemungkaran, termasuk menyetujui kemungkaran, dan itu adalah bagian dari kekufuran. Wal'iyadzubillah. Ridha dengan kemaksiatan itu kan sama saja dengan menganggap bolehnya maksiat itu. Dan anggapan bahwa maksiat itu boleh dilakukan, anggapan bahwa maksiat halal, meluahan pelaku dari agama Islam. Wal'iyadzubillah. Mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan tidak ada bedanya lagi orang yang ridha dengan kemungkaran, tidak ada sedikit pun pengingkaran si huang hati ya terhadap maksiat yang dilakukan di depannya, huang hati humbuica, maka sama saja orang itu dengan orang yang melakukan walaupun dia tidak menggawiin, tapi hati ridha dengan kemungkaran yang dilakukan oleh orang, hatinya ridha dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang. Makanya dikatakan oleh para ulama ar-radhi bil munkar kafa'ilihi, orang yang ridha dengan kemungkaran, uluh nang setuju dengan kemaksiatan, sama dengan uluh nang menggawi kemaksiatan tersebut. Nah, makanya penting mengingkari kemungkaran, karena itu tanda masih adakah iman huang hati itu natau lepah lalu-laluang. Yang paling humbuina kan dengan hati ini nyebut oleh Nabi SAW dalam hadis itu, faman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia masih seorang mukmin. Dan selebihnya kalau tidak ada lagi dalam hati pengingkaran terhadap kemungkaran, orang yang melakukan kemungkaran, atau tidak lagi berjihad melawan orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan kemungkaran itu dengan hati, maka sudah tidak ada lagi keimanan, hilanglah keimanan itu. Makanya kalau ada tempat-tempat maksiat, itu bukan masalah nyaman atau humbui nyaman dengan uluh nang ada sehete, itu masalah iman nang ada sehuang hati dah. Kadang-kadang kita rela dumah maraukan nang sehete ada maksiat, hantam berpikir tidak nyaman dengan si fulan, tidak nyaman dengan si anu, tidak nyaman dengan si anu, dan kita tidak pernah memikirkan tidak nyaman dengan Tuhan. Jadi kita mikiran tidak nyaman dengan Tuhan gunde, mun iman ku sampai inggadayan hanya demi hadir di tempat yang sehete ada maksiat. Kita jarang berpikir atau bahkan berpikir tidak nyaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
rela untuk hadir si tempat nang sehat ada kemaksiatan. Berarti itu sudah menunjukkan tidak ada lagi pengingkaran dengan hati. Tidak ada lagi pengingkaran dengan hati. Karena datang ke situ, hadir di situ, melihat kemungkarannya dan tidak menegurnya. Nah, maka betul-betul hati-hati untuk menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Nabi, "Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal." Tidak ada lagi setelah yang demikian itu dari keimanan walaupun hanya sebesar biji sawi. Sawi itu kan paling halus kebenaran. Biji sawi itu di dalam banyak nas, baik itu ayat Al-Quran ataupun hadis, digunakan untuk menunjukkan betapa kecilnya sesuatu. Artinya kalau sehalus biji sawi pun midam iman, nih lalu amar ya. Nah, gara-gara meridai kemungkaran itu tadi, gara-gara tidak mengingkari kemungkaran dengan hati, gara-gara tidak mengingkari kemungkaran dengan hati, maka kita harus konsisten dan berusaha untuk mengingkari kemungkaran ini. Makanya dulu dikatakan tuh, qulil haq walau kana murran, katakan sekalipun pahit. Kalau ya kemungkaran ya Jerman mungkar, memberitahu dosa maksiat, dan kita tidak akan menggadaikan keimanan kita hanya demi mencari muka di depan orang, hanya demi tidak nyaman dengan uluh, tapi sampai iman nihau, maka itu akan membahayakan kita. Kalau tidak di dunia, di yaumil qiyamah kelak kita akan berbahaya ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu berusaha untuk betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menjaga keimanan kita, mengingkari kemungkaran. Dan sesungguhnya orang yang melakukan kemungkaran itu, ketika ia melakukan kemungkaran, sejatinya dia tidak hanya sedang membahayakan dirinya sendiri, ia sedang membahayakan ulu hari dan kareh. Setelah itu ada hadis, kemudian setelah hadis yang kedua, yang ketiga itu ada hadis yang keempat, Nabi SAW menengah gambaran bagaimana nyampein gua minggu nang helu, ibarat berada si sebuah kapal itah uang dunia itu, berada si sebuah kapal, ada nang melei si hunjun, ada nang melei si penda. Nang si penda tu hendak melubang lanseh kapal, supaya ia mida uyuh marah hunjun maansip banyu. Jadi lubang bilanseh kapal tu ni gua ya. Ete kalau imbiaran oleh elen nang si hunjun, mida inagur elene, mida ingahana elene, maka nang bahaya teh bukan cuman elen nang melei si tentengan lanseh teh, manang melubang lanseh teh, bukan cuman mereka yang berbahaya, tapi mereka juga membahayakan orang yang ada di atas, karena mereka berada di kapal yang sama. Nah, seperti itulah kita di dalam dunia ini atau di satu tempat ini, ketika ada sebagian yang melakukan kemungkaran, sejatinya yang melakukan kemungkaran itu tidak hanya sedang membahayakan dirinya sendiri, tapi dia sedang membahayakan orang banyak. Makanya ada keharusan nahi mungkar tadi itu. Ada di antara orang yang melakukan kemungkaran, maka yang lain harus menegurnya. Sangat amat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu hadis are bebenaran. Bab nang itu hadis are. Karena ada hadis ketiga, keempat sampai belasan hadis. Dan semuanya tentang amar ma'ruf nahi mungkar, dan tidaklah dibuat banyak seperti itu kecuali menunjukkan betapa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar ini. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mulai dari nang tokep-tokep keluarga si homa, tetangga belikat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang baik yang mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran atau dosa serta
kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.